Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo kawan-kawan. Kita tes suara dulu ya. Tes tes 1 2 3, tes tes 1 2 3. Aku cek bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo kawan-kawan gue yang tercinta, balik lagi bareng gue di dalam perjalanan menuju superhero episode 2 kita. Laporan malam kali ini. Sekarang biar gue kasih tau. Lo sekarang jam 1:30 malam. Wow. Mungkin selama gua ngerekam ini kalian udah bawa mimpi indah jalan-jalan ke negeri kayangan di malam-malam di sana. Gua nggak tahu. Atau mungkin kalian mimpi aneh-aneh. Gue juga nggak tahu. Jadi pokoknya tak. Ini laporan malam gua tentang kegiatan gua sepanjang hari ini. Ini hari kedua ini episode 2, hari kedua dari perjalanan 90 hari sampai 120 hari yang bakal kita lakuin buat jadi superhero yang insya Allah buat jadi superhero yang bisa dan pantas masuk dan ngalahin ITB sendiri. Alhamdulillah. Jadi di sini gue udah bikin sistem kecil buat ngatur jam-jam kegiatan gue sepanjang hari mulai dari jam 5 sampai jam 12 malam. Sistem kecil ini gue buat di dalam PowerPoint dan mereka menarik. Kayak contohnya, daripada mencet slide satu-satu, gue bisa loncat ke slide di mana jam kegiatan gue jam 9 sampai jam 11 malam, lalu semua informasi tentang semua kegiatan-kegiatan yang gue lakukan di jam-jam itu semuanya bakal tayang di sini. Kayak contohnya di sini jam 9 gue nyukur kumis dan jam 10 gue bereksperimen dengan bentuk presentasi baru. Dan kalau gue pencet home, kita balik lagi ke sini. Itu sistem ini, insya Allah ini kalau kalian mau pakai ini juga, ini bisa berguna banget buat mengatur and nyusun serta ngendaliin jadwal kalian sepanjang hari. Jadi kalian nggak terlena dengan waktu, kalian nggak nyasar ke YouTube and tahu 5 jam udah lewat, enggak. Dengan menggunakan sistem ini, insya Allah gue bisa jamin kalian bakal menjadi master dari waktu dan manajemen hari kalian sendiri. Kalian nggak bakal diperbudak oleh waktu lagi. Kalian nggak bakal diperbudak dengan yang namanya terlena lagi. Kalian bakal menjadi master majikan dari waktu hari kalian sendiri. Dan itu luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut, dan kita bakal lanjut. Pertama, gue bakal nunjukin kembali apa tujuan kita ngelakuin perjalanan ini. Oke, kita mulai dari tujuan jangka pendek. Minggu pertama episode 2 sampai 7. Apa yang mau gue raih? Minggu ini daripada gue ngomong gue, lebih baik gue ngomong kita ya. Kita bakal ngembangin habit-habit sehat yang insya Allah bakal mengubah lo dari manusia lempeng biasa jadi manusia super. Inilah habit-habit super yang bakal dan bisa ngubah lo dari manusia biasa dari manusia super. Kalau lo ngerasa sedih, ngerasa depresi, ngerasa kusam, dan ngerasa gelap setiap hari, ini salah satu dari 2 senjata paling jitu yang bisa mengubah lo jadi manusia secerah matahari sendiri. Apa 2 itu? Mandi air dingin dan berjemur di bawah sinar matahari. Mandi air dingin itu bisa muter balik metabolisme tubuh lo sendiri. Karena air dingin itu dingin. Dia mencerahkan, dia menyegarkan, dia membuat diri lo dingin. Dia melepaskan semua kepenatan yang ada di dalam tubuh lo, menyegarkan level kesadaran lo dan menyegarkan otak lo. Lo yang tadi yang ngantuk, kusam, dan ngawang kemana-mana tiba-tiba jadi jelas. Air dingin sendiri dia bisa jadi alternatif yang sehat daripada kopi. Jadi daripada kopi, kalau misalnya lo mau anti dengan kafein, lo bisa nyobain minum air dingin yang mana ngasih efek mencereng pada tubuh lo, otak lo, metabolisme, dan kesadaran lo sendiri. Tapi kecuali lo punya komplikasi terhadap air dingin, misalnya dokter nggak ngebolehin lo minum air dingin karena itu bakal bikin lo jantungan lagi,
Jangan, gua nggak nyuruh lo, gua nggak maksa lo, tapi gua ngasih tahu lo, air dingin itu alternatif yang hebat buat bikin tubuh lo segar. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari. Karena ini pengetahuan umum. Energi dari sinar matahari itu energi penting dari kehidupan kita sendiri. Ada 3 yang biasanya kita ketahui, zat yang paling ngebentuk kehidupan di muka bumi. Sinar matahari, oksigen, dan air. Oksigen lo dapetin setiap saat kecuali lo hidup di tempat polusi. Air insya Allah lo dapetin setiap saat kecuali lo hidup di tempat yang jauh dari mata air atau lo tinggal di Afrika. Nah, tapi masalahnya sinar matahari di zaman sekarang ini, di mana kita banyak ngabisin waktu di dalam ruangan, di dalam bangunan, di tempat kerja. Biasanya anak-anak sekolah dari jam 6 sampai jam 5 sore mereka ngabisin waktu di dalam gedung sekolah. Dan gue ngerasa mereka jarang kena matahari. Di saat sinar matahari pagi itu penting banget buat pertumbuhan masa muda mereka. Dan ini bisa ngarahin ke depresi yang bisa bikin lo benci sama sekolah. Sinar matahari itu penting banget kalau lo masih muda dan masih dalam masa pertumbuhan. Sinar matahari itu penting. Dan buat para pekerja sendiri umur 20, 22, 30-an, 40 tahunan, 50 tahunan, 60 tahunan, 70 tahunan, 80 tahunan, 90 tahunan, 100 tahunan, sampai umur buyut, sinar matahari juga penting banget buat mereka, buat kalian. Kenapa? Karena kalau kalian ada di umur produktif pekerja dan kalian ngabisin waktu kalian di dalam tempat kerja yang tertutup dengan ventilasi yang buruk yang nggak kena sinar matahari sama sekali, kalian ngubah umur kalian produktif jadi umur yang depresi. Kenapa? Karena kalian ngabisin waktu kalian banyak duduk, peredaran darah kalian nggak lancar. Dan insya Allah gue merasa kalian juga jarang kena sinar matahari. Itu seperti bayangkan tanaman, dia dikasih air dan zat hara, tapi dia tinggal di dalam kubang. Inilah yang terjadi hampir persis kepada manusia. Kita itu mirip seperti tanaman. Kita secara nggak langsung dalam cara kita sendiri juga melakukan fotosintesis. Pengetahuan umum, vitamin D datang dari sinar matahari. Dan ketika kita kehilangan zat-zat yang kita butuhkan dari sinar matahari, kita menjadi kegelapan. Kita menjadi kegelapan sendiri. Kita dan tanaman itu mirip. Tanaman membutuhkan cahaya sinar matahari atau dia bakal pelan-pelan mati. Manusia juga begitu. Manusia benar-benar ngebutuhin sinar matahari yang dibawain oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena sinar matahari itu salah satu zat penting dari kehidupan. Sama seperti tanaman, kalau lo jarang atau hampir gak pernah sama sekali dapet sinar matahari, lo bakal meredup pelan-pelan hingga ujungnya datang hari di mana lo mau mati. Inilah yang terjadi pada tanaman, dan ini bisa terjadi pada manusia, dan sebenarnya udah terjadi pada banyak manusia. Depresi itu sudah hampir normal di planet bumi ini. Jepang, Korea, mereka hampir kenal banget dengan yang namanya depresi. Itu hantu yang mereka temui setiap hari, dan pelan-pelan kita Indonesia juga menjadi seperti itu. Di antara para pekerja dan di antara para pekerja kantor dan di zaman modern ini, depresi menjadi semakin marak. Kunci dari mengalahkan depresi adalah sinar matahari. Itulah kenapa gue mau buang semua gua yang ada. Itulah kenapa kita mau mengembangkan mandi dingin dan berjemur di bawah sinar matahari. Karena gue mau membuang semua kegelapan yang gue punya, dan gue mau menjadi manusia dengan kesadaran yang super cerah. Gue mau menjadi manusia yang super. Gue mau menjadi manusia yang baik, yang punya cinta, kasih sayang, dan kasih. Itu aja. Selama minggu ini, episode 2-7, kita bakal fokus najemin habit ini ke dalam diri kita. Tapi daripada itu semua, ada satu lagi yang lebih penting. Tidur. Karena tubuh lo itu baterai. Dan kalau tidur lo parah, itu berarti lo cuma bekerja dengan energi 20% di dalam tubuh lo setiap harinya.
Lalu dari situ lo komplain, kenapa kerjaan gue jelek, kenapa gue molor, kenapa gue nggak fokus, kenapa gue nggak konsentrasi, kenapa gue ngantuk. Well, kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kalian udah tidur cukup atau belum? Dan tidur cukup itu belum cukup. Tidur kalian udah bagus atau belum? Dan tidur bagus itu bagus. Tapi apa tidur kalian udah hebat atau belum? Kalau kalian mau mengembangkan tidur ya, kalau kalian mau mengembangkan kehidupan yang hebat, pertama kalian bakal mengembangkan sumber energi yang hebat. Itu adalah baterai kalian sendiri, yang mana tidur kalian sendiri. Kualitas baterai yang hebat, insya Allah akan membawakan tubuh yang hebat. Jadi 3 habit ini yang bakal kita tajemin banget di minggu ini, episode 2 sampai 7. Oke? Alhamdulillah. Itu tadi tujuan jangka pendek kita ya. Tujuan jangka panjang dari perjalanan kita ini apa? Gua dan kita mau menjadi superhuman di sini. Manusia super dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam perjalanan ini, apa artinya menjadi seorang manusia super? Menjadi seorang manusia super itu berarti gua bisa menghancurkan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan gila yang gua butuh selesaikan untuk bisa jadi mahasiswa super yang pantas masuk ke narasi visual digital DKV ITB. Itu untuk gua sendiri. Untuk kalian itu bisa berarti banyak hal. Menjadi manusia super bagi kalian itu bisa berarti kalian mendapatkan cinta pertama di dalam hidup kalian. Atau kalian pada akhirnya bisa jadi orang yang produktif. Atau mungkin kalian pada akhirnya menemukan arti dan tujuan dalam hidup kalian. Mungkin pada akhirnya kalian menemukan pekerjaan yang sempurna buat kalian. Mungkin kalian pada akhirnya menjalani kehidupan mimpi kalian yang sudah kalian mimpikan selama ini. Atau kalian menjadi orang yang super baik dan menyebarkan begitu banyak kebaikan. Itulah artinya menjadi, paling gak buat gua, itulah artinya menjadi manusia super. Manusia super adalah seseorang yang membawa kebaikan super dan nilai super kepada manusia-manusia di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mau gua dan kita raih dari perjalanan ini adalah gua mau ngembangin habit-habit super sehat yang bakal ngebikin kita jadi super sehat dan menjadi manusia super sendiri secara nggak langsung. Itu berarti kita ngembangin kebaikan yang super sehat, kesehatan yang super sehat, mindset yang super sehat, dan jiwa yang super sehat, serta emosional dan kebaikan yang super sehat. Itu tujuan utamanya. Sekarang kembali lagi ke tujuan jangka pendek. Target sampingan kita. Kita mau meraih nilai UTBK. Insya Allah kita mau meraih nilai UTBK 800 di sini. Well, mungkin lo melotot, mungkin lo kaget, mungkin lo tercengang atau apa, tapi kalau pelan-pelan kenal dengan gue orangnya nggak peduli dengan yang namanya impossible, ya. Karena kalau lo udah merhatiin sejarah manusia sejak lama, lo bakal nemuin orang-orang khusus, orang-orang spesial yang sebenarnya cuma manusia biasa, tapi melalui cara-cara cerdik, mereka mengubah kemustahilan, memecahkannya, dan mengubahnya menjadi kenyataan, realita. Orang-orang seperti Nabi Muhammad SAW, Siddhartha Gautama, Alexander the Great, Genghis Khan, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Mahatma Gandhi, dan banyak tokoh-tokoh di dunia lain. Mereka lah contoh-contoh kecil dari orang-orang yang mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Dan ketika hal ini udah jadi kenyataan, ternyata hal ini nggak sesulit yang kita kira sebelumnya. Ternyata sebenarnya mereka lumayan simpel. Kuncinya apa? Lakuin aja. Bodoh amat apa pikiran orang. Bodoh amat apa pikiran orang. Apa yang perlu dilakuin? Lakuin. Apa pekerjaan yang perlu dikerjakan? Kerjakan. Apa yang perlu diselesaikan? Diselesaikan. Dan selama kita melakukan itu semua, kita lakukan itu dengan tujuan yang baik, hati yang baik, niat yang baik, jiwa yang baik,
dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingat kepada Allah dan kita ingat pada Al-Quran, kebaikan, dan pegangan hidup kita yang baik, insya Allah kita nggak bakal nyasar kemana-mana. Dan insya Allah menyelesaikan impossible itu bisa dilakukan. Itu target sampingan pertama. Target sampingan kedua, kita punya target. Selama perjalanan 90 hari ini, kita punya target supaya gua bisa bikin portofolio kualitas nasional, kualitas Indonesia, yang mana insya Allah nanti pantas masuk DKV ITB, pantas diterima di DKV ITB. Jujur gue nggak ngebet banget harus masuk DKV ITB karena banyak jalur di luar sana. Ada hubungan internasional, ada psikologi, ada agama, ada Al-Quran, ada lain-lain, ada Al-Azhar, ada lain-lain, ada lain-lain. Bahkan kerjaan freelance pun bisa jadi modal awal dan bagus banget buat bikin perusahaan gue sendiri, insya Allah nanti kalau udah jadi. Karena itu, DKV ITB, jujur, itu lumayan kecil. Dan kalau gue nggak masuk ke sana, insya Allah nggak apa-apa. Tujuan kenapa kita target ke sana bukanlah supaya kita masuk ke sana, tapi tujuan kita target DKV ITB bukan supaya kita masuk DKV ITB, tapi supaya kita bisa ngembangin kualitas diri yang pantas masuk DKV ITB. Anggaplah ini DKV ITB. Ini diri. DKV ITB ini lumayan kelas atas. Ini di lo yang sekarang. Ini lumayan low. Kenapa kita target DKV ITB? Supaya kita secara bertahap, step by step, bisa ngembangin diri kita menjadi kualitas super, menjadi manusia super yang pantas buat masuk ke DKV ITB. Kita ngembangin kualitas, di sini tujuan utama. Soal masuk ke DKV ITB atau enggaknya, itu urusan nanti. Kenapa? Karena masuk ke DKV ITB itu lebih daripada soal kualitas. Ada yang namanya keberuntungan, ada yang namanya daya tampung, ada yang namanya persaingan, kebodohan, dan lain-lain, dan lain-lain. Anggaplah ada 5 faktor yang nentuin lo masuk ke DKV ITB atau enggak. Kualitas, super kualitas itu cuma salah satu dari semua faktor itu. Tujuan kita di sini, kita cuma mau ngembangin kualitas. Urusan lain-lain, persaingan, daya tampung, passing grade, dan semacamnya, itu di luar kontrol kita. Dan ketika kita nyoba ngalahin sesuatu yang di luar kontrol kita, ini ngebikin kita gila dan ngasih kita stres yang nggak perlu. Jadi, kita bakal berkembang ke arah yang bisa kita kendalikan. Kehidupan kita sendiri dan kualitas kita sendiri. Dan insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua akan menjadi baik. Dan insya Allah kalau mereka memang diperlukan, semua ini bisa tercapai dan bakal tercapai. Amin. Ini adalah bar. Bagaimana cara menjelaskan mereka? Jadi bar, untuk bisa masuk ke DKV ITB ada 2 yang dites. Akademik lo sendiri, ilmu pengetahuan lo tentang pengetahuan umum di sekolah, kayak matematika, fisika, sejarah, geografi, sosiologi, semacamnya, tergantung lo. Apa pelajaran yang lo ambil di sekolah? Akademik. Bar di sebelah kiri yang pertama ini gambarin akademik. Insya Allah, akademik gue lumayan bagus. Kenapa? Karena dulu ketika SMP, alhamdulillah gue bersyukur, gue masuk ke peringkat 9 dari nilai UN terbaik di Lampung. Well, kita kesampingkan dulu soal itu, tapi insya Allah gue punya kemampuan learning, gue punya kemampuan akademik yang lumayan bagus. Itulah modal gue untuk pergi meraih nilai 800 di UTBK sini. Gue punya modal yang lumayan. Yang perlu gue lakukan adalah bekerja 2 kali, bukan bekerja 2 kali lipat, bekerja meningkatkan kualitas akademik kita
menjadi 2 kali lipat. Nah, jadi bar biru yang pertama ini menggambarkan kemampuan akademik kita, kemampuan akademik gue sekarang, dan bar hijau ini menggambarkan target nilai akademik, nilai kepintaran yang kita targetin, yang mau kita raih. Bar yang pertama menggambarin nilai akademik yang mau kita raih. Bar kedua menggambarin nilai gambar desain portofolio yang mau gue raih. Nah, kayak yang sebelumnya, bar kedua ini, bagian birunya yang ini, itu menggambarin kualitas gambar gue sekarang. Insya Allah, gue punya modal yang cukup melimpah. Kenapa? Karena kalau lo kenal gue dan lo kenal kawan-kawan gue, kawan gue kenal gue sebagai orang yang gambarnya notabene gila, and gue punya excitement terhadap gambar yang ribet, dan terhadap gambar yang menyampaikan cerita, terhadap gambar yang punya feeling. Oke, soal gambar manusia gue bermasalah, soal nempatin objek dan komposisi gue bermasalah. Tapi insya Allah gue punya modal desain super cepat, and ya simply anggaplah pikiran desainer yang lumayan unik. Gila lah kalau mau bilang simple. Bar biru di sebelah kanan ini gambarin skill gambar portofolio yang kita punya sekarang. Target kita adalah mencapai ujung dari bar garis hijau ini. Ini skill gue sekarang, ini level skill yang mau gue capai. Insya Allah gue punya modal yang cukup buat memulai perjalanan ini. Oke, itu aja. Itu tujuan targetnya mau kita raih. Apa gambar gue gila? Gue jujur ragu ya. Gue ngerasa nggak terlalu. Jujur mereka biasa aja. Mungkin ya reaksi orang-orang aja yang lebay mungkin. Who knows? Itu tadi tujuan jangka pendek, tujuan lumayan jangka pendek, dan tujuan beberapa puluh tahun ke depan. Buat bagian yang ini benar-benar tujuan hidup gue. Sampai gue umur 70-an, 80 tahun. Punan sampai gue meninggal dan gue jalan-jalan ke akhirat, ke surga nanti. Ini tujuan hidup gue, yang benar-benar tujuan hidup gue, yang benar-benar ngarah ke sana, yang ngelewatin kehidupan dan kematian sendiri. Tujuan hidup, kehidupan dan kematian gue pertama, ya kayak semua manusia, gue pengen pergi ke surga. Gue pengen pergi ke akhirat, melihat apa yang di sana, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dan pergi ke surga. Jujur gue selalu mikir surga itu sombong, arogan banget sih kalau bilang surga itu kecil. Tapi gue selalu merasa ada sesuatu yang luas dibanding surga di akhirat. Kayak akhirat itu seluruh alam. Surga dan neraka itu cuman bagian dua ruangan kecil yang ada di seluruh alam surga ini. Kayak kalau lo pergi ke taman, kalau ada dua bangku taman di tengah, dua bangku taman ini adalah surga dan neraka. Oke, kalian semua mungkin ngincer surga karena bangku di surga ini enak banget, dan gak ada yang mau ngincer di neraka karena bangku neraka. Bangku taman neraka ini banyak pakunya dan bikin darahan dan bikin sakit, gak nyaman sama sekali. Oke, dua bangku ini gambarin surga dan neraka. Tapi seluruh taman ini, inilah akhirat. Dan gue selalu pengen jalan-jalan di taman akhirat ini, ngeliat apa yang ada di balik sana. Gue mikir itu menarik. Jujur gue sama sekali nggak tahu surga dan neraka itu apa, akhirat itu bahkan kayak mana. Ini cuma gambar ilustrasi yang dibayangin manusia berdasarkan ngeliatin awan dan cahaya matahari tiap hari. Jadi kemungkinan ini bahkan nggak nggambarin 1% dari akhirat sedikit pun, tapi kita punya gambaran apa, kita punya tujuan, arah, dan gambaran apa yang mau kita cari di sana. Gue pengen pergi
Gue pengen masuk ke surga dan gue pengen pergi ke akhirat. Gue benar-benar pengen masuk ke surga. Karena kalau nggak ke situ ya kemana lagi? Itu tujuan kehidupan dan kematian gue. Alasan kenapa gue ngelakuin semua yang gue lakuin. Semua yang gue lakuin di dunia ini, insya Allah gue ngerancang, gue ngerencanain, gue ngedesain mereka semua supaya mereka ngarahin kita semua ke satu tempat ini. Tapi Allah lebih tahu daripada gue sendiri. Biarkan dia membimbing hidup gue dan membimbing hidup kita semua. Untuk arah, gue pengen ngarah ke sini. Itu tujuan hidup mati gue yang pertama. Tujuan hidup mati gue yang kedua, gue pengen mengajarkan ilmu yang bermanfaat ke orang-orang di muka bumi dan planet bumi sendiri. Karena ilmu yang bermanfaat itu amal jariah. Dan amal jariah itu investasi pahala yang luar. Investasi amal dan investasi kebaikan yang luar biasa baik banget. Lo udah dikubur 70 tahun, amal lo bakal masih mengalir deras kalau lo menggunakan waktu lo di dunia buat ngajarin ilmu yang bermanfaat ke orang-orang. Misalkan gue ngajarin ke lo 1+1 sama dengan 2. Dan ternyata ini berguna buat ngebantu lo dagang, ngurusin kehidupan dan semacamnya. Di momen gue ngajarin ilmu ini ke ilmu 1+1 ini ke satu orang ini bakal ngajarin ke 2 orang. 2 orang ini mungkin ngajarin ke 10 orang. Lalu 10 orang ini dengan koneksi internet dan teknologi yang baik mungkin bakal ngajarin ke 1000 orang. Ini nyebar ke 1 juta orang. Lalu ujungnya jadi 1 miliar orang dan 5 miliar hingga akhirnya 7 miliar orang. Lalu ketika 7 miliar orang ini menggunakan ilmu 1+1 sama dengan 2 menjadi kebaikan. Kebaikan, pahala, dan amal inilah yang insya Allah bakal menjadi amal jariah ketika lo berada di alam kubur. Sistemnya kayak bisnis. Jadi kerja lo cuma tidur doang, tapi lo cuma tidur di alam kubur doang, tapi lo tetap dapat pahala. Kayak Bill Gates yang kerjanya tidur doang, dia dapat 15 juta dolar tiap kali dia tidur malamnya. Atau bahkan jauh lebih ngelebihin itu lagi. Amal jariah itu kayak gitu. Ini investasi yang luar biasa brilian banget, dan gue nggak ngeliat alasan kenapa lo mau ngehindarin ini kalau lo pembisnis kayak keputusan paling bodoh kalau lo nggak mau ngambil yang namanya amal jariah tuh. And dari semua cara pengajaran ilmu yang ada di muka bumi ini, desain komunikasi visual itu salah satu yang paling canggih, salah satu yang paling mantep. Karena dingin, lo belajar MTK dari sekolah dengan lo belajar MTK dari Naruto dan kartun yang ada di TV-TV. Kartun ini nyantol banget ke diri lo. Karena ketika guru lo ngajarin MTK di sekolah, guru lo ngajarin 1+1 sama dengan 2. Tapi ketika Naruto dan kartun yang mengajarkan lo 1+1 sama dengan 2, mereka enggak. Mereka bukan cuma ngajarin lo 1+1 sama dengan 2. Naruto dan kartun punya kemampuan buat mengajarkan lo apa arti sebenarnya dari 1+1 sama dengan 2. Apa arti dari pertemanan? Apa arti dari kenapa kita selalu harus bersama? Apa arti dari persahabatan dan kehilangan sahabat? Apa arti dari melewati perjalanan kehidupan? Apa arti dari satu orang yang bertambah dengan satu orang lain yang menghasilkan 2 hal? Apa arti dari satu hal ditambah 1 hal yang menghasilkan kebaikan kepada dunia? Apa makna dibalik 1+1 sama dengan 2? Apa emosi dari perasaan yang mau lo sampaikan dari 1+1 sama dengan 2? Itulah kemampuan yang dimiliki oleh desain komunikasi visual. Itulah kemampuan yang dimiliki oleh kartun, komik, film, dan kemampuan bercerita sendiri. Itulah kenapa bercerita itu powerful banget. Karena dia bisa menyampaikan sesuatu yang lewatin pikiran manusia sendiri. Itulah kenapa gue memutuskan untuk mengambil jalan ke narasi visual digital.
karena mungkin nama jurusan mereka payah, tapi metode pengajaran ilmu pengetahuan mereka itu salah satu yang paling mantap di muka bumi ini sekarang. Dan kalau gue nggak pergi ke sana, gue bakal kehilangan sesuatu. Gue bakal kehilangan sesuatu yang bisa gue tangisi seumur hidup mungkin. Tentang jurusan narasi digital visual sendiri, mungkin lo bertanya-tanya, apa itu narasi digital visual? Apa itu narasi digital visual? Namanya aneh banget dan gue belum pernah dengar sama sekali. DKV, oke, DKV lumayan terkenal, semua anak artistik hampir semua anak artistik yang terkenal masuk DKV. Oke, tapi narasi digital visual itu apa? Jadi cerita singkatnya, di momen gue keluar dari desain produk, kebetulan juga ITB barusan aja ngebuka jurusan baru. Jurusan ini bagian dari DKV, tapi dianya bank. Ketika DKV ngabisin waktu mereka bikin ilustrasi, bikin gambar perikanan dan segala macam, narasi digital visual fokus ke bikin animasi dan bikin ngedesain game. Semua yang bisa digambar, tapi pakai teknologi. Semua hal yang meliputi AR, VR, tablet, smartphone, artificial intelligence, dan ya semua hal komputeris, semua hal komputer, itulah yang dipakai narasi visual digital buat nyampein desain mereka, buat nyampein cerita mereka. Simpelnya, kayak mana lo ngebikin game yang keren, kayak mana lo caranya ngajar dan seseorang tapi pakai cara yang keren. Itu ya, gue belum bisa ngasih gambaran jelasnya sekarang ya, tapi moga-moga aja lo dapet gambaran sekarang. Gue suka banget ngedesain game, gue suka bikin game. Gue nggak suka main game karena jujur mereka kayak jamur buat gue, tapi gue suka bikin game, dan gue ngerasa game itu keren, kayak lo bisa nyampein sesuatu yang keren gitu lewat itu. Karena itu gue mau ngedesain game di jurusan di cafe yang baru ini nanti. And so kita pergi ke sana. And kita sampai di bagian slide yang paling penting. Dari tadi kan gue bikin jadwal kegiatan, tapi sebenarnya gue ngapain aja dari jam 5 sampai jam 12 malam ini. Oke, kita tes dulu sistem kita yang gue bikin. Oke, perfect, bekerja dengan sempurna, keren banget. Anggaplah ini game pertama yang gue bikin. Gue pernah bikin sekitar 3 atau 4 game lah, mirip kayak ginian. Jadi ya, anggaplah ini game pertama yang gue bikin di tahun 2021 ini. Celebrate. Yeay, perayaan. Oke, kita masuk ke bagian laporan menarik. Karena laporan kedengaran membosankan, tapi menarik. Kedengaran menarik, jadi jam 5. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malah ngejawab jadi ceritanya gue mulai hari gue jam 5 dengan bangun kaget, bangun panik, bangun belak-belakan dengar yang namanya alarm. Bangun dengan alarm itu nggak enak, tapi buat sementara ini mereka ngejaga gue tetap sholat subuh. Jadi gue bangun tidur, habis itu gue pergi ke belakang minum, habis itu gue pada akhirnya wudhu dan sholat subuh. And lalu sholat subuh itu magical dan ngebliss banget kalau lo seorang Islam. Kalau lo seorang Islam dan lo mau jadi manusia super, sholat subuh itu wajib, esensial banget. Satu hal yang bisa ngebedain antara diri lo super cerah atau diri lo kelam sepanjang harinya itu sholat subuh. Karena sholat subuh itu magical. Ini berkah banget. Ini ibadah pertama di dalam hari lo yang bakal nge-jump start hari lo. Jadi kalau lo mau punya hari yang luar biasa, sholat subuh terlebih dahulu. Investasikan waktu buat sholat subuh, oke? Oke, habis gue sholat subuh, doa,
ngaji bentar. Habis itu karena kita udah setuju tadi, kita mau ngembangin habit super banget bikin diri kita jadi manusia cerah luar biasa. Maka mendekati jam 6 tadi, gue pada akhirnya pergi keluar, ngeliat langit, ngeliat matahari. Jadi, menjemurkan diri gue di bawah mentari pagi ya, sebetulnya belum keluar, tapi bodo amat, gue butuh cahaya, jadi gue pergi keluar. Itu kegiatan gue mendekati jam 6. Lalu kita masuk jam 6 sampai jam 7. Karena gue tadinya baru tidur sekitar jam setengah 2 malam, itu berarti ketika gue bangun jam 5, gue baru tidur sekitar 4,5 jam, yang mana buruk. Jadi ya habis itu ya gue mutusin habis sholat subuh tidur. Bangun sekitar jam 8. Bangun sekitar jam 8. Oke, sekarang tidur. And ujungnya gue bangun sekitar mendekati jam 9. Dan kita masuk. Jam 7, jam 8 gue masih tidur. Itu lapor kan gue. Jam 8 sampai jam 9. Sekitar jam setengah 9 gue ceritanya nih. Gue pengen cerita ke lo. Ceritanya nih pokoknya jam 9, setengah 9 gue bangun. Habis itu gue minum. Habis itu gue mandi air dingin. Sesuai kayak persetujuan kita tadi. Teknik mandi air dingin yang gue pakai sekarang itu shower dingin yang dikembangin oleh Wim Hof. Gue ceritain ke lo soal ini kapan-kapan, tapi teknik ini luar biasa banget, mantep banget. Satu teknik mandi air dingin yang bisa ngebikin diri lo jadi cerah. Habis selesai mandi, gue sarapan di halaman. Karena di halaman cerah, luas, peredaran udaranya baik, and sinar mataharinya di sana baik. Jadi dari jam 9 sampai jam 10, gue ngabisin waktu duduk di teras and terima semua cahaya matahari yang gue butuhin. Jam 10 sampai jam 11, jadi cerita singkat, sekitar sebulan lalu gue ikut undian Pulo and gue foto di depan warung Pulo. Habis itu gue nanya ke IG Pulonya, woi kapan voucher gue nyampe, Oh kata mereka bentar ya, 14 hari 14 hari waktu kerja. And pada akhirnya in the end, jam 10.00 yang tidak pas tadi, seorang kurir pada akhirnya mengirimkan voucher gratis belanja yang udah gue nantikan selama ini. Jadi, yeay, gue ngabisin waktu gue bersenang-senang dengan foto bareng voucher itu, mandangin betapa indahnya voucher itu. Punya duit 100.000 yang bisa lo pakai, itu bener-bener enak. Walaupun ujungnya gue sedih ketika gue nyadar voucher itu nggak bisa diuangin. Ya. Sial, gue nggak punya minum. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke laporan kegiatan gue jam 11. Dari jam 11 sampai jam 12 gue ngabisin waktu. Gue tiba-tiba punya ide buat nulis presentasi video tentang manusia super. Untuk presentasi videonya mirip kayak yang gue lakuin sekarang ini. Jadi ya ada muka gue di pojokan ini, and ada PowerPoint yang lumayan simple dan ringan buat dieksekusi. Oke, soal video itu belum jadi, mungkin gue upload. Insya Allah gue upload besok. Deadline-nya besok. Stay tune buat episode besok. Presentasi mengenai manusia super. Jam 12 sampai jam 13 ada pekerjaan misterius yang gue lupa apa, yang bikin gue terlena, yang bikin gue lupa sholat zuhur sampai jam 1. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi pada akhirnya jam 1 akhirnya gue sholat zuhur. Sampai jam 2 gue agak ngawang-ngawang sebenarnya gue ngapain, agak lupa juga, mungkin gue gabut. Dari jam 2 sampai jam 3 sampai setengah 3 gue masih gabut. Habis itu ujung gue ingat, ya, ada baiknya gue ngurusin kampus gue, karena gue barusan keluar kayak kedengeran negatif banget ya. Pokoknya gue punya gue mengembangkan inisiatif buat drop out dari ITS. Dan karena inisiatif gue itu, karena gue yang mendrop outkan diri gue, bukan mereka yang ngedrop out gue, maka itu berarti gue harus ngurusin surat drop out gue sendiri.
Jadi ada beberapa step verifikasi akun dan ngurusin surat dan semacamnya yang perlu ditanda tangan nanti perlu gue urus. Jadi gue mau 2:30 nanti gue pada akhirnya ngurusin lah step pertama itu, yaitu verifikasi akun kampus di tes. Dan ternyata akun kampus gue belum jalan di sana. Habis itu gue ngechat Salman Bimbel itu apa? Bimbel yang insya Allah bakal ngajarin semua yang lo butuhin tentang UTBK dan kayak mana cara dapetin nilai 800 di UTBK SBMPTN. Lalu habis itu gue ngechat Creative Room. Oke, mereka bukan orang ITB, tapi mereka orang yang ngejanjiin. Insya Allah, kemungkinan 95% lo bakal lulus masuk DKV ITB kalau lo ngambil bimbel kami. Itu yang Creative Room janjiin. Paling enggak yang gue ngertiin kayak gitu. Creative Room ini mantap banget. Instagram halaman IG mereka profesional banget, dan harga mereka juga tinggi bener, 7 juta biaya bimbel di situ. Lo bayar di situ 7 juta, lo dibimbing dari sini sampai waktu SBM nanti, sampai ujungnya lo lulus ke ITB. Jadi kalau lo bayar 7 juta sama Creative Room, insya Allah mereka bakal ngebimbing lo semua skill dan semua dasar yang lo butuhin buat ngalahin portofolio ITB. Tuh. Lalu pada akhirnya jam 3 datang dan Allah Akbar, azan berkumandang. Akhirnya gue sholat asar. Gue habis sholat asar, gue bareng abang ipar gue. Gue sholat bareng abang ipar gue gak sih tadi? Iya kayaknya, enggak kayaknya, lupa juga. Ujungnya gue lanjut ngerjain presentasi buat video yang lain. Mungkin video yang ini bakal gue upload sekitar 2 hari ya dari sekarang atau 3 hari dari sekarang. Spoilernya, itu video tentang apa? The Art of Letting Your Mind Wander by Itself. Translate sendiri ya. Jam 4 sampai jam 5. Gue pakai waktu jam itu buat ngejawab chat dari ITS, panitia ITS, customer service ITS, Salman Bimbel, dan Creative Room yang gue omongin tadi. Karena buat gue sendiri, ngejawab chat di WA itu nge-draining energi gue banget. Dan gue gak suka itu. Karena itu gue naruh jam intensif sendiri khusus buat jawab WA. Karena jawab WA itu bikin capek. Dan nge-draining energi gue. Tapi di saat bersama orang-orang itu sedih nanti kalau gak pernah gue jawab. Jadi perlu gue jawab. Jam 5 sampai jam 6 apa yang gue lakuin? Gue mandi dan menikmati sore. Menikmati itu bener-bener bagian penting dari hidup lo. Karena pikir nih, kenapa lo bekerja keras? Kenapa lo berlatih keras dan ngelakuin semua yang lo lakuin? Tujuan ujungnya satu kan? Mencari kebahagiaan. Kenapa lo pengen keren? Kenapa lo pengen jago? Kenapa lo pengen dapetin ini dan lo pengen dapetin itu? Ujungnya di akar ya. Lo pengen ngedapetin kebahagiaan dari hal yang lo cari itu. Lo pengen nyari kebahagiaan. Tapi kalau lo ngabisin waktu lo 24 jam kerja tanpa ada waktu buat menikmati apa yang lo punya, apa yang udah Allah Subhanahu wa taala berkahi ke lo, dan apa hidup lo sekarang ini, kalau lo nggak pernah nyampingin waktu buat nikmatin itu, lo berubah jadi mesin, lo berubah jadi robot, lo berubah jadi dingin, dan hidup nggak punya lagi arti. Nyampingin waktu buat diri lo sendiri, buat ngestabil diri lo sendiri, dan buat nikmatin kehidupan itu sendiri, itu benar-benar penting di zaman abad 21 ini. Dan ini salah satu skill yang udah ini salah satu skill yang udah dilupain oleh banyak orang di abad zaman 21 itu. 21 ini. Nyampingin waktu buat nikmatin kehidupan itu sendiri. Dan ketika gue bilang nikmatin, gue ngomongin hal-hal baik ya. Gue gak perlu nyasar ke porno, lalu buka porno. Enggak, itu bukan nikmatin gitu. Itu lo jadi tai. Dan ngikutin setan, jadi bodo amat. Sampingin itu, lakuin kebaikan, oke? Itu advice gue buat hidup lo. Lakuin kebaikan, jangan lakuin yang lain, oke? Dan
Jam 6 sampai jam 7 gue ngapain? Kita sholat maghrib. Lalu gue makan bakso bareng keluarga gue. Alhamdulillah. Habis itu kemarin gue udah ngejanjiin gue buat streaming YouTube ngajarin soal Blender, itu program 3D. Gue mau ngajarin Blender ke beberapa kawan gue. Yang jujur ketika mau gue lakuin ternyata gue bersadar keberat-berat dan gue nggak seneng banget ngelakuinnya. Kayak apa sih, gue sibuk gitu, gue punya kerjaan lain, gue punya sesuatu yang lebih urgent, lebih penting buat dilakuin. Ngapa gue harus ngurusin dan ngelayanin lo? Kesel bodoh amat. Sebenarnya enggak sih, ya gue happy nolongin orang. And to the reward, ternyata akun YouTube gue belum bisa dipakai buat live streaming. Hore, gue nggak perlu layanin orang-orang ini. And perlu waktu 24 jam buat YouTube nyeting ngatur akun gue sebab akun gue bisa dipakai buat live streaming. Mungkin mereka ngumpulin semua spesifikasi soal laptop gue, soal webcam gue, dan baca data-data pribadi gue sebelum mereka bisa nyeting live streaming yang cocok buat gue. Who knows? Kehidupan zaman sekarang privasi itu hampir gak ada lagi. Tapi kalau lo bodo amat dengan itu, hidup lo santai aja. Jadi yowes, lanjut. Pokoknya jam 7 tadi pada akhirnya gue nggak jadi, nggak perlu streaming ke kawan gue ya. Mana gue happy banget, yay. Kan dari awal gue memang belum nyiapin apa-apa buat streaming, dan mereka nggak ngomong apa-apa, mereka nggak request apa-apa. Mau streaming tahu minta, wait what, streaming sih? Bodoh amat kalau tiba-tiba. Jam 7 sampai jam 8 gue memutuskan buat pergi beli pisau cukur karena kumis gue parah. Kumis gue berantakan tadinya. And dari jam 7 sampai jam 8 gue dan adik gue melakukan petualangan malam menuju dunia malam Indomaret. Cerita menarik aja ya buat wibu. Jadi di ReZero, si Subaru, nyasar ke Isekai ketika kemungkinan dia meninggal di dalam supermarket. Jadi gue mikir kalau misalnya gue pergi ke Indomaret tengah malam antara jam 7 sampai jam 8 malam, lalu gue ketabrak truk atau apa di sana, atau total gue meninggal di dalam supermarket, mungkin gue bisa pergi ke Isekai dan gue bisa pergi ke surga anime seperti yang selalu gue impikan. Hore, jangan ngarep meninggal, oke? Jangan meninggal itu dosa, oke? Itu imajinasi fantasi gue doang tadi. Oke, lanjut. Jam 8 sampai jam 9 gue menghabiskan waktu hangout dengan adik gue. Selama 1 jam itu gue memutuskan bodoh amat kerjaan gue, tinggalin dulu. Di sini gue mau ngemil, gue mau makan, gue mau main, gue mau hangout, gue mau ngabisin keju sekotak yang udah gue beli di Indomaret tadi, dan gue mau foto-foto, gue mau selfie, gue mau bergaya keren dengan voucherku loyal dan voucher Indomaret yang udah gue dapet hari ini. Dan gue bener-bener keren, dan gue ngelakuin hal-hal bodoh di sana yang gak bakal lo lihat di sini. Karena di sini mungkin secara gak sadar gue selalu nyoba nampilin diri gue sebagai diri yang bener-bener keren. Tapi jujur gue jauh lebih bahagia nampilin sisi bego gue dan sisi bodoh gue, karena itu manusiawi dan itu asik. Tapi di saat bersamaan jangan jadi orang bodoh. Gue kadang kayak bapak gue, jangan jadi orang bego. Itu kalau lo mau gue ngomong, jadi orang bego itu disaster dalam caranya sendiri, bencana musibah dalam caranya sendiri. Saran paling bijak yang bisa gue kasih ke lo apa? Gue bukan orang bijak, tapi gue insya Allah bisa ngasih saran ini. Jadilah orang keren, jadilah orang cerdas, jadilah orang pinter. Dan di saat bersamaan, jadilah orang bodoh, jadilah orang bego secara sengaja. Lakuin hal-hal bego secara sadar dan secara sengaja. Lakuin hal-hal bodoh yang bisa ngebawa kesenangan dan kebahagiaan ke dalam hidup lo secara sadar dan secara sengaja. Garis bawahnya adalah sadar. Ini ada orang yang bego, ada orang yang ngelakuin hal bego secara nggak sadar. Dia nggak sadar kalau dia ngelakuin hal bego, dan dia nggak sadar kalau dia ngelakuin hal bego. Yang ngebedain gue dari mereka apa? Gue ngelakuin hal tolol
secara sadar gue ngelakuin hal bego dengan nyadarin kalau apa yang gue lakuin itu bego. Oke, hal bego yang gue lakuin bakal ngebawa ini. Orang mungkin bakal ngejudge gue kayak gini. Tapi kebahagiaan dan kesenangan yang bakal gue dapet ini. Kalau gue ngelakuin hal pinter terus, hidup gue mulai kehilangan makna. Ketika semua bercahaya dan gak ada kegelapan, hidup lo mulai silau. Jadi perlu ada kegelapan yang menyeimbangi. Itulah kenapa pas sebagai orang super dan orang pinter lah bilang, lo secara sadar ngelakuin hal-hal bego yang bakal ngebawa kesenangan di dalam hidup lo. Kayak contohnya masang muka bego, hangout bareng temen lo, pamer pantat, pamer bokong, ngejok receh baru kawan lo, kentut lo bau bener. Itu aja, gue bener-bener pengen ngomong itu sejak tadi. Ketika lo ngelepasin semua ego yang ada di dalam hidup lo, ketika lo ngebiarin diri lo jadi apa adanya, dengan tetap ngejaga kesadaran yang tinggi dan ngejaga diri lo jadi orang baik, dan ngejaga kebaikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hidup lo itu jadi kebahagiaan, kesenangan, berkah dan kebaikan dengan caranya sendiri. Kalau lo terlalu bijaksana, hidup lo mulai silau dan lo mulai kehilangan arti kegelapan dalam hidup lo. Ketika hidup lo terlalu gelap dan gak punya kebijaksanaan sendiri, ya lo tenggelam dalam kegelapan. Lo menjadi apa? Ketika hidup lo terlalu silau dan terlalu bijaksana, jujur orang-orang mulai bosan dengan lo. Gue mulai bosan dengan lo. Kegelapan dan kebodohan dan kenakalan yang menyeimbangi inilah yang ngebuat diri lo jadi menarik. Itulah kenapa ngabisin waktu hangout dengan adek itu tadi benar-benar bagus. Kita sampai di jam 9 malam. Jam 9 malam gue ngapain aja? Gue nyukur kumis gue yang tersayang. Dan cara nggak sengaja ketika gue minum air, juga gue minum air sabun, cukuran yang benar-benar rasanya nggak enak. Masih kerasa sekarang. Benar-benar nggak enak banget. Bentar, gue ngetes. Ini rekaman OBS gue jalan gak sih dari tadi? Oh, bagus, jalan. Nice. Rambut gue agak ponian ya. Bentar ya, nyisir rambut bentar. Anggaplah break. Mau break 5 detik? Oke. Kita balik lagi ke presentasi kita ya. Kawan-kawan gue yang paling gue sayangin. Jadi kita balik ke jam 9 malam tadi. Jam 9 malam sampai jam 10 malam gue pakai waktu gue buat nyukur kumis gue yang tersayang. Nggak sengaja minum air sabun cukuran. Gak enak banget bikin gue low mood banget tadi. Saya sumpah muntah rasanya. Dan setelah semua itu selesai, gue pergi ngerjain vlog video laporan malam yang lo lihat sekarang ini. Sekitar sejam pertama gue ngerjain, sebenarnya rasa air sabun tuh masih banyak banget di dalam dada gue, yang tenggorokan gue, yang ngerasa gue harus kerja dengan kondisi gini gitu. Shit. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah baik. And gue jadi toleran dengan orang lain ketika mereka bilang kerja sulit, kerja nggak enak, ya gue udah bergambaran kak kalian nggak enaknya kerja rasanya gimana. Maksud gue kerja bikin video ini dengan air sabun di dalam tenggorokan gue rasanya nggak enak banget. Jadi mungkin inilah yang namanya hard work,
Mungkin ini namanya kerja sulit, jadi mungkin ini namanya kesulitan dalam hidup. Ini pengalaman yang berharga. Jam 10 sampai jam 11, entah itu berapa jam yang lalu, gue gak tahu. Jadi jam 10 sampai jam 11 gue nggak di waktu bereksperimen dengan bentuk presentasi baru. Itu cara keren buat gue bilang, ya gue ngerjain presentasi ini, tapi gue bosen dengan bentuk presentasi gue yang lama, ya terlalu cerah dan semacamnya. Jadi gue nyoba yang full orange dan merah ini. And ini gambarin perasaan gue yang rasa lumayan excited dan rasa lumayan marah. Merah, darah itu merah general. Mungkin ini perasaan yang mau gue sampaikan lewat desain template PowerPoint yang warnanya oranye dan merah menyala ini. Oh udah, di jam 11 sampai jam 12 malam gue masih ngerjain presentasi ini. And di bagian yang belum gue tambahin ini apa? Jadi dari jam 12 malam sampai jam 2 malam, gue masih ngerjain and ngerekam video vlog laporan malam kegiatan episode 2 ini. Karena gue nggak menduga ternyata episode rekaman ini bakal makan sejam. Gue kira ini bakal 10 menit gitu. Gue selalu punya target buat bikin video yang panjangnya 2 menit, 3 menit. Ternyata video ini makan sejam. Wow. Dan itu luar biasa. Dan itu akhir dari laporan kita. Kesimpulan yang gue dapat dari pelajaran yang gue dapat dan kesimpulan yang gue dapat dari semua kegiatan gue hari ini apa? 1. Gue belajar ternyata voucher Indomaret gak bisa diuangin. Kampret. 2. Ternyata gue punya komplikasi dengan uang. Karena ketika gue megang voucher Indomaret, gue merasa danger kayak jangan sampai lo kehilangan duit ini, jangan sampai lo kehilangan duit ini, jangan sampai ada orang yang berani megang voucher ini. Mau ada orang yang berani megang voucher ini, ambil gunting banyak, tusuk dia, jangan sampai dia megang duit. Itu perasaan iblis yang gue rasain di dalam diri gue. Itu manusiawi. Orang-orang pelit dan manusia normal kayak gue bukan orang pelit, oke? Tapi manusia normal dengan komplikasi kayak gue punya perasaan kayak gitu soal gue. Dan kalau nggak gue jelasin secara terang-terangan, gue bakal kesulitan buat ngatasin masalah itu. Karena itu gue orangnya full jujur total. Karena gue mau ngatasin 100% masalah yang ada di dalam hidup gue. Ketika semua jelas, crystal clear, insya Allah mau dengan baik hati ngebantuin gue selesai masalah gue. Nah, jadi pokoknya gue cerita ke lo, kalian semua, kalau gue punya komplikasi dengan duit. Dan karena gue udah ngejelasin masalah gue, insya Allah 50% masalah gue udah terselesaikan. Tinggal 50% lagi. 50% sisa masalah gue ngadepin duit betulan, voucher betulan, and bertarung dengan perasaan itu, and pada akhirnya nemuin kedamaian dalam diri gue sendiri. Ngalor ngidul ya. Ketiga, hari ini gue belajar air sabun cukuran rasanya bener-bener enggak enak sama sekali. Gelembung and sabun itu bukan sesuatu yang nyelot-lolan, rasanya enggak enak sama sekali. Itu pelajar berharga dari pelajar kimia Maulana Jawa hari ini. Keempat, gue belajar bimbel yang gue chat tadi sama bimbel and creative room ternyata mahal. Oke. Ruang Guru, aplikasi Ruang Guru nawarin biaya bimbel 300.000 sampai 600.000 setiap 3 bulannya. Tapi salaman bimbel mereka ngasih masang harga 1,4 juta per 10 pertemuan. Kalau lo mau 30 pertemuan kalau lo mau bimbel 30 pertemuan lo perlu bayar 5 juta. Kalau lo mau 100 pertemuan lo perlu bayar 15 juta. Yang kata gue ini jatuhnya sama kayak GO dan bahkan lebih
lebih parah lagi mahalnya. Jadi no, enggak sepadan. Lalu buat creative room sendiri 7 juta itu memang tergolong mahal. Mereka masang harga 7 juta. Tapi perlu kita ingat, mereka bukan cuma bimbing sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, enggak. 10 kali pertemuan, enggak. Mereka ngebimbing lo dari awal hari ini lo daftar sampai hari pertarungan portofolio SBMPTN tiba dan berakhir. Mereka ngebimbing lo dari awal hari sampai ujung hari. Yang mana berapa lama? 3 bulan. 90 hari mereka ngebimbing lo. Dan kalau mau, gue belum tahu, ini perkiraan gue. Kalau lo mau konsultasi setiap hari, nanya ini itu setiap hari, insya Allah mereka bakal ngebimbing lo. Kenapa? Karena lo udah bayar 7 juta buat mereka. Jadi kalau udah sehari lo konsultasi 5 kali, sama 90 hari itu lo konsultasi terus, itu berarti Creative Room bakal ngajarin lo sebanyak 450 kali. Yang mana ilmunya hampir bisa nyamain 450 pertemuan. Bandingin dengan Salman Bimbel yang cuma nyampe 10 pertemuan. Oke, Salman Bimbel yang harganya 5 juta mendekati 7 juta. Nawarin kuota 30 pertemuan. Lo bisa 30 kali pertemuan sebelum lo keluar dari Salman Bimbel. Nah, tapi Kak, Creative Room dan harga yang mendekati 5 juta yaitu 7 juta. Mereka bisa nawarin 450 kali pertemuan. Pertimbangin itu. Itu wow banget. Kalau misalnya gue punya duit 7 juta di kantong gue sekarang, bakal gue langsung kasih ke mereka, and gue Creative Room tolong ajarin anak muridmu yang brengsek ini, karena dia bener-bener gak ngerti sama sekali cara gambar di DKV ITB. Kalau gue punya duit 7 juta, karena 7 juta itu gede buat orang tua gue. Jadi sebelum gue ngambil Creative Room, gue perlu pergi nyari bimbel di tempat lain yang lebih murah lagi. Kenapa? Karena superprof.com, tempat tutor online dan privat online, mereka punya banyak tutor desain dan tutor portofolio. And insya Allah ada beberapa dari mereka yang bagus banget yang bisa ngajarin gue caranya bikin portofolio di Cafe ITB dari awal sampai akhir dengan harga yang masih jauh lebih murah. Biasanya mereka warin harga sekitar 50.000 sampai 75.000 per pertemuan. Itu berarti kalau gue mau pertemuan 3 jam itu bakal jadi sekitar 150.000. Kalau sehari 150.000 berarti 10 hari 1,5 juta. Kalau gue rajin, kalau misalnya gue nggak rajin berarti dalam 10 hari bisa jadi 750.000. Dalam 90 hari itu bisa berarti sekitar 7 juta. Kalau gue privat rajin di superprof.com dengan tutor privat yang gue pilih sendiri, ujungnya harganya masih sama dengan Creative Room. Creative Room gue harganya ngeri, tapi gue pertimbangin. Pertanyaan gue tinggal, apa portofolio di Cafe ITB memang sepadan dengan harga 7 juta dan orang tua gue keluarin ini? Apa kertas portofolio yang gue bikin tadi nanti nilainya bakal 7 juta? Kalau gue memang mau nyewa Creative Room buat ngajarin gue portofolio di cafe, itu berarti di ujung hari nanti gue
mereka harus bisa ngajarin gua bikin portofolio yang harganya 7 juta. And gua harus bisa ngegambar dan ngedesain portofolio yang harganya 7 juta. Jadi kalau gua punya satu lembar kertas di tangan gua and gua nggambar sesuatu yang kompleks di sini, gambar gua nilainya harus 7 juta. Itu kalau gua mau bikin pelajaran di Creative Room jadi sepadan. Sorry ya gua nunjuk-nunjuk, nggak sopan tadi. Gambar 7 juta itu kayak mana? Gue punya arah sekarang, gue tahu apa gambar yang mau gue gambar ya. Terus alhamdulillah, oh suara gue mulai habis ngomong sejam. Nah, tapi kualitas vlog ini pelan-pelan lumayan naik dikit-dikit, jadi alhamdulillah, makasih banyak ya Allah. Hal keenam yang gue pelajarin dari semua kegiatan gue hari ini, ternyata gue suka kampung, gue suka gubuk, gue suka yang kesannya, gue suka ruangan dan rumah dan gubuk yang kesannya kampung dan berantakan asal nggak nyakitin mata. Mereka punya feel-nya sendiri. Ketika lo terlalu banyak ngabisin waktu lo dengan benda-benda canggih dan kehidupan perkotaan canggih dan metropolitan, ketika lo pergi ke kampung dan ngerasain kehidupan alam, rasanya wow, gitu. Wow. Kayak lo udah ngabisin seumur hidup lo makan salad dan makan mayones. Lalu suatu hari tiba-tiba lo disodorin ayam dan lo nyobain makan ayam bakar. Terus wow banget, enak banget. Jadi kalau punya passion gue apa, gue suka desain kampung. Gue gak suka desain kampung, tapi gue suka feel-nya kampung dan bentuknya kampung. Mereka bikin gue kenyang gitu, enak. Itu hal keenam yang gue pelajarin hari ini. Hal ketujuh yang gue pelajarin hari ini, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, I'm grateful to you. My vlogging gue pelan-pelan menjadi lebih baik dari yang kemarin. Karena kita ingat video vlogging pertama yang gue upload kualitasnya mengerikan banget. Ini udah bisa ditoleransi kualitas vlogging gue sekarang. Walaupun sejam, paling gak isinya bagus. Dan gue bersyukur, alhamdulillah. Mungkin lo ngeliat layar hitam sekarang, tapi harusnya gue naruh tulisan terima kasih dengan firework kembang api yang cerah di sana sini. Yeay, makasih banyak udah ikutin gue sepanjang video sejam ini ngedengerin laporan kegiatan gue. Makasih banyak buat abah sama mama sama keluarga yang selalu support. Jujur ini baru 2 hari ya, ini kayak udah rasanya udah kayak 10 hari gitu, rasanya udah kayak 20 hari perjalanan. Wow banget ini. Maksud gue, lihatlah sejam apa semua yang kita pelajari ini luar biasa. Jangan puas dulu, tapi ya jangan puas dulu. Ini semua luar biasa, tapi cukup oke. Tapi apa selesai? Belum selesai. Masih ada 88 sampai 118 episode hari perjalanan lagi yang bakal kita vlogging and rekam serta record serta lakukan ke depannya. Sama sekitar 88 hari sampai 118 hari ke depan, kita bakal ngembangin diri gimana cara kita bisa jadi superhuman, ngembangin kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, and ngembangin kemampuan yang benar-benar dibutuhin buat ngalahin tes masuk DKV ITB ini. Oke. Tujuan kita ngembangin skill yang dibutuhin buat ngalahin tes masuk DKV ITB. Tujuan kita bukan masuk DKV ITB, tujuan kita ngembangin kemampuan yang dibutuhin buat ngalahin tes DKV ITB. Tujuan kita ngalahin tes DKV ITB. Dan ketika gua bisa nyampe nilai ITBK 800 yang bagus,
di SBMPTN nanti. Dan ketika gue bisa ngebikin kualitas portofolio gambar senilai 7 juta sampai 10 juta yang insya Allah pantas buat masuk ITB, disitulah kita tahu bahwa kita sudah menang. Disitulah saat kita tahu kita sudah menang. Kita sudah mengembangkan kualitas Superman, Superhuman, and kita mengalahkan tes DKV ITB sendiri. Itu pencapaian luar biasa yang bisa lo kenang di hidup lo, and sesuatu yang bisa lo taruh di resume kerja lo. Ketika orang-orang lain nulis di resume kerja, saya pernah menang juara 3, saya pernah menang juara 5, saya pernah menang juara 7. Dengan pengalaman ini, lo bisa nulis di dalam resume kerja lo, saya pernah juara di dalam perlombaan kemenangan kehidupan. Saya pernah mengalahkan kejuaraan kehidupan itu sendiri. Dan saya menang, dan saya berhasil, dan saya menjadi orang baik. Itu resume kerja yang berharga banget, yang gold banget, yang gak bisa dikalahin sama resume kerja lain, mau tingkat internasional atau apapun itu juga. Dan itulah akhir dari episode vlogging kita ini. Ini akhir dari episode 2 perjalanan menuju superhero kita. Nama gue Maulana Jawad. May peace will always be upon you. Ingat Allah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian diberkahi selalu ya. Amin. Bye-bye, Rek.